Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri waddin wala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita hantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada pembelajaran PKWU pertemuan ketujuh hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyaknya kita bersalawat mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda sekalian, pada hari ini insyaallah kita akan lanjut materi lagi ya, yaitu tentang perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Karena perlu kita ketahui dulu saja di awal-awal pertemuan sudah saya jelaskan, Indonesia ini kaya akan budaya dan adat istiadat. Nah, itu bukan hanya sebagai simbol, tapi juga bisa kita melihat itu menjadi sebuah peluang usaha, ya. Jadi harapannya nanti bisa menginspirasi kita semua. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Nah, salah satu contohnya kalau di Siak ini adalah tenun ya, kain tenun Melayu. Nah, ini sebuah kekayaan budaya yang ada di kota Siak ini ya. Oke, lanjut. Baiklah, potensi budaya non-benda dan potensi material serta teknik produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan. Potensi budaya non-benda ini ya, kalau kita boleh buat merumuskannya gini, ya. Adanya potensi budaya non-benda ditambah dengan potensi material dan teknik, maka akan menjadi sebuah kerajinan. Nah, ini rumus singkatnya. Nah, langsung saya berikan sebuah contohnya. Nah, tempat bersejarah di Tanjung Pinang ya. Di Tanjung Pinang tuh kita tahu ada di masjid di Pulau Penyengat itu ya. Nah, masjid bersejarah itu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kemudian material dan tekniknya apa? Ditambah dengan adanya baju kaos oblong yang mudah dicari ya, dan dengan cara teknik sablon yang mudah kita dapatkan ya, maka akan menjadi sebuah apa? Menjadi ini dia gambarnya ya, kaos. Nah, tulisannya Tanjung Pinang dan itu nampak wisata-wisata di sana. Nah, inilah contoh rumus kalau inspirasi kita mengambil budaya non-benda yang ada di daerah setempat. Oke ya, lanjut. Baik. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tidak berbenda menjadi sebuah benda atau berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat, ya. Cerita rakyat itu kan non-benda itu ya. Menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain apa? Nah, mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak berbenda ya. Jadi kepercayaan simbolis itu kan tak berwujud itu, berarti non benda ya. Burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana atau benda. Motifnya yang diambil gitu ya, burung enggang tuh itu daerah Kalimantan kalau tak salah tuh. Tahapan penerjemahannya meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Nah, itu nanti akan saya kasih contoh yang apanya ya, contoh detailnya. Nah, contoh tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi benda kerajinan ini yang slide sebelumnya tadi ya. Inspirasi dari patung burung elang di Istana Kerajaan Siak. Mungkin kita tahu ya, kalian boleh mungkin semuanya pernah ke Istana Siak. Di
dalam dan bahkan di luar istana tuh ya, di ujung-ujungnya tuh paling atas tuh ada gambar elang sedang mengepak. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah inspirasi usaha di bidang budaya eh, non benda gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita bedakan dulu. Yang pertama adalah abstrak non benda. Nah, ya inspirasi non bendanya apa dan nanti kira-kira menjadi bendanya seperti apa ya. Nah, simbolis burung elang, itu burung elang ya. Kemudian maknanya apa? Karena slide sebelumnya mengatakan seperti itu kan. Jadi dia mencari inspirasi dulu kemudian kita lihat maknanya apa. Nah, maknanya elang lambang keberanian dan kepekaan sayap melambangkan kekuasaan. Nah, ini saya ambil dari situs di internet yang menjelaskan tentang makna lambang kerajaan Siak itu tadi. Nah, kemudian jadi apa lagi? Kata kuncinya adalah burung elang dan kekuasaan. Bisa menjadi apa? Nah, kerajinan miniatur gantungan kunci. Nah, ini. Jadi kalau gantungan kunci kan banyak, tapi apa ciri khas dari Siak? Nah, salah satunya adalah miniatur elang itu tadi ataupun juga dia bisa juga jadi hiasan di rumah-rumah. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya proses perancangan kerajinan. Yang pertama itu adalah pencarian ide produk. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Nah, jadi proses perancangan kerajinan itu diawali dengan pencarian ide produk. Nah, ide dulu kira-kira apa yang ada di daerah kita. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita mungkin boleh lihat nih ya. Gambar sebelah kanan itu dengan memunculkan beberapa pertanyaan. Budaya non benda apa yang akan menjadi inspirasi? Nah, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan material apa? Warnanya apa? Dan motifnya apa? Adakah teknik warna tertentu? Bagaimana proses? Alat apa yang dibutuhkan? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang dapat pertanyaan yang menginspirasi untuk memunculkan ide sebuah produk usaha itu tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu didiskusikan dalam kelompok. Nah, diskusi ini disebut dengan brainstorming. Brainstorming itu adalah curah pendapat ya. Curah pendapat atau kita saling berdiskusi dalam satu forum kemudian saling mengeluarkan yang ada di pikiran masing-masing sehingga nanti akan menjadi sebuah produk yang bagus. Nah, itu ya, jadi pencarian ide produk intinya harus ada namanya diskusi atau istilahnya adalah brainstorming. Oke, proses yang kedua. Nah, proses yang kedua adalah membuat sketsa atau gambar ya. Ide-ide produk, rencana, ide tadi ya, atau rancangan tadi dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang di abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Nah, jadi dioret-oret dulu lah bahasa kitanya tuh ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah pilih ide yang terbaiknya. Apa yang terbaik di antara semua rancangan ide tadi setelah kita oret-oret kan yang ada plan A-nya ini oret-oretnya, plan B-nya ini oret-oretnya gitu. Nah, coret-coretan itu tinggal kita pilih. Nah, setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya, dah kita ketemukan ide. Dah kita coret-oret juga dengan beberapa sampel macam-macam. Mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk kita buat. Nah, itu yang ketiga ya. Tahapan yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Nah, sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Nah, mungkin kalian boleh lihat ya. Kalau orang-orang kuliah jurusan arsitektur tuh ada miniatur-miniatur mobil, miniatur gedung. Nah, inilah salah satu contoh di bidang prototyping. Jadi tadi berdua dimensi kalian coret di atas kertas. Nah, sebelum menjadi yang sebenarnya, kalian buat dulu. Jadi contohnya kalau buat mau miniatur rumah besar gitu, buat yang kecil-kecilan dulu. Ini seperti ini, seperti ini. Jadi gambaran umum tapi udah modelnya 3 dimensi. Nah, itulah prototyping itu. Nah, ya. Nah, yang terakhir yang kelima adalah perencanaan produksi.
Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Perencanaan produksi semuanya ya, dari perencanaan bahan baku, modal awal, pekerjaannya bagaimana, target pasar bagaimana, dan segala macamnya. Nah, itu perlu direncanakan dengan matang agar betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua. Nah, seperti biasa apabila ada pertanyaan silahkan kita diskusi di grup Telegram atau ajukan pertanyaan di diskusi di kolom komentar kelas. Dan pertanyaan di diskusi yang saya ajukan itu wajib dijawab dan dijawab di komentar pribadi. Baiklah, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.